Shalom, kita jumpa dalam lawatan hati dengan episode Marah Didenda. Marah, satu kata yang terdengar buruk dan tidak menyenangkan. Marah merupakan reaksi emosional seseorang terhadap suatu peristiwa atau kondisi yang ditemuinya. Ada berbagai penyebab seseorang marah, di antaranya tekanan ekonomi yang tiada habisnya, tekanan pekerjaan, pengaruh kehidupan di masa lalu, merasa terancam, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, dan masih banyak penyebab lainnya. Marah memang sesuatu yang wajar, namun akan menjadi mengerikan jika kemarahan itu tidak dapat terkendali. Sebagaimana yang tertulis dalam Amsal pasal 19 ayat 19 yang berbunyi demikian. Orang yang cepat marah akan kena denda, karena jika engkau menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Kata cepat marah dalam bahasa aslinya berarti sangat marah, temperamen yang ganas seperti racun yang mematikan. Ayat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kemarahan yang tidak terkendali akan mendatangkan banyak masalah dan kerugian. Seseorang yang mudah tersulut amarah sama halnya tidak memiliki pengendalian diri sehingga cenderung membuat pilihan atau keputusan yang kurang bijak. Namun, selang beberapa waktu lamanya, ia juga menyesal dengan keputusannya atau bahkan tidak menyesal sama sekali. Misalnya, seseorang yang sangat marah dengan rekan kerjanya lalu memutuskan kerjasama. Kemudian ada juga seorang anak yang marah diperlakukan tidak baik oleh saudaranya, kemudian mengambil keputusan untuk tidak saling bertegur sapa dan persoalan lainnya. Itu sebabnya kemarahan itu ibarat reruntuhan yang menghancurkan diri sendiri atas apa yang diperbuatnya. Dalam Amsal pasal 19 ayat 19 juga disebutkan kalaupun ada orang lain yang mengasihi si pemarah itu dan berusaha menolongnya, justru akan menambah amarahnya. Mengapa demikian? Ada kalanya kita perlu memberikan kesempatan kepada orang yang sedang marah untuk memiliki waktu tenang dan mengevaluasi diri. Bayangkan, jika seseorang marah dengan sangat ganas, lalu kita juga membalasnya dengan kemarahan, tentu akan seperti bom waktu yang meledak begitu saja. Jika memang kemarahan itu wajar terjadi, lantas apa yang harus kita lakukan agar kemarahan itu tidak meledak-ledak atau kita dapat mencegah kemarahan yang berlebihan? Umat yang terkasih, Efesus pasal 4 ayat 26 berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Kita diajak untuk menguasai diri dengan baik, sebab penguasaan diri merupakan salah satu aspek buah roh. Dan seharusnya itu ada dalam diri orang beriman sebagai proses pembaharuan hidup. Ketika kita mulai meledak-ledak dalam kemarahan, ambillah waktu untuk tenang sejenak. Renungkan, untuk apa aku marah sebegitu besarnya? Bagaimanakah reaksi orang-orang di sekitarku ketika aku marah? Lebih banyak menghindarkah, membencikah, takut, atau justru meredam amarahku? Lalu setelah tenang, kita dapat mengambil waktu yang tepat untuk menghampiri orang-orang yang terluka. Kita berusaha asertif atau berkomunikasi secara jujur dengan orang lain dan menyelesaikan persoalan dengan damai sejahtera. Kalaupun orang lain belum dapat menerima sepenuhnya permintaan maaf dari kita, beri waktu kepadanya dan tetaplah berbuat baik. Marah memang wajar, tetapi mari kita mengendalikan diri agar kemarahan tidak menghancurkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.